berdoa dan silaturahmi kita kapan-kapan berdua. Dan kajian pada pagi ini mengambil tema husnuzon atas skenario Allah. Pada penyelenggaraan kali ini, kami dari kelas sosial dan budaya tema 8 Bandung, angkatan 88, telah ditunjuk menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan kegiatan kajian Islam ini. Untuk mengawali acara pagi ini, kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Isra yang akan disampaikan oleh Soleh dari kelas 4 dan Sari Tilawah Sekunci dari kelas 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Aku beriman kepada Allah dari segala godaan syaitan yang tersebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah lapangkan hatimu dan kami pun telah meringankan beban dari yang memberatkan punggungnya dan kami tinggikan namamu. Sungguh beserta kesulitan ada kemudahan. Sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan berikutnya. Dan hanya kepada Tuhan hendaknya kamu berharap. Maha benar Allah atas segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah dan berberkah. Semoga setiap ayat yang kita dengar dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Persilakan Kiri Kaki dari tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat akan-akan headset yang telah hadir di sini. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Terima kasih kepada Ketua ISA, Kang Didit, dan istrinya. Latar belakang kenapa kami mengadakan dari Kelas Sosial 88 mengadakan kegiatan kolaborasi dan silaturahmi ini adalah kami diminta oleh Kang Didit untuk mengadakan acara kajian Islami. Nah, akhirnya kita bikin suatu acara yang namanya kami beri nama itu kolaborasi ilmi dan silaturahmi IKA 88 Bandung yang mengangkat tema Husnuzon atas skenario Allah. Kenapa kami mengangkat tema tersebut? Karena tidak jarang saya ngobrol baik dengan 88 maupun anak SMA lain pun mereka curhat. Namanya kurang mah saya kieu, dalam baheula teh kitu curhat kieu. Akhirnya mereka jadi stres. Akhirnya jadi kering itu nama. Ya sakit mah ya tertidur lah, kayak darah tiga kayak kamu sorry. Oh di belakang. Nah begitu dasarnya semua itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita menyimak tausiah dari Pak Ustadz, paling tidak kita lebih bisa berpikir jernih. Dengan berpikir jernih, energi positif kita akan datang. Karena kalau kita banyak dulu, berpikir akan menjauh. Oh ya, betul Pak. Saya terima kasih ke panitia dari salah satu Kang Budi, Celina, Kang Bule, Kang Gus, Kang Herwi. Terus kedua Bang Sony ya, Kang Nungki, terus kemarin sudah hadir, terus tiga Duo Rina dan Kang Opi, terus keempat yaitu Celina, Celuro dan saya sendiri. Adapun sumber pembiayaannya adalah dari karyawan dari kelas 1 sampai dengan 4. Demikian yang bisa saya laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kang Diki. Hadirin, berikut kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua ISA Angkatan 88. Kepada Kang Diki, kami persilakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini. Kajian rutin, kajian yang memang sebetulnya kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang kita dilakukan. Agak sudah dilanjutkan oleh kegiatan dari C7 ke kelas sosial. Mungkin nanti kita akan kegiatan ini akan bergulir, bergiliran berganti setelah maksudnya ke jurusan gitu. Mungkin antara hari ini sosial, besok biologi atau fisika. Nanti ke depan materi-materi kajian pun tidak hanya terlepas dari sisi topik masalah agama, mungkin juga nanti masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah yang lainnya mungkin kita bisa bahas. Terima kasih juga kepada kelas sosial dan budaya yang sudah melaksanakan hari ini, kegiatan hari ini. Alhamdulillah responnya saya dengar tadi sudah ada hampir 10 orang yang sudah hadir. Satu mengumumkan Diki sebagai ketua pelaksana. Mungkin untuk kelas lain juga diharapkan bisa mengkoordinasikan
teman-teman kelasnya yang satu jurusan. Jadi kita bisa berbaur. Mungkin tujuan saya adalah karena kita terbagi dua, ada pagi dan siang, itu akan menjadi kadang-kadang ini saya kenal. Tapi dengan kegiatan ini bisa mempersatukan semuanya gitu. Nah, kecil mungkin nanti kita akan buat kegiatan yang lebih besar, insya Allah. Berarti kami tentang nanti mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Didi. Akan tetapi yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan di awal, bahwa tema kajian kita pada hari ini adalah tentang husnuzon atas firman Allah. Tema ini tentu saja sangat relevan dan penting untuk kita renungkan, karena seringkali dalam kehidupan kita dihadapkan pada berbagai peristiwa yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana menyikapinya jika hal itu terjadi? Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Kiai Haji Adam Anhari yang akan membahas dan tentu saja juga akan membuka ruang tanya jawab yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kepada Ustaz Kiai Haji Adam Anhari kami persilakan. Capek dari ngopi. Kemudian juga tebus 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Puji syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, kekasih Allah, kekasih kita semua. Sesuatu atau seseorang yang sangat kita rindukan perannya kelak di akhirat, yakni syafa'atul uzma. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umatnya yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syafa'atul uzma dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita seumuran insyaallah. Kelihatannya memang terus pada jarak hijau. MTN. Ya, saya membagi dua kategorisasi umur. Dua sajalah. Kalau sampai umur 50 tahun, 40 sampai 50 tahun itu masih kategori umur harapan bangsa. Tapi kalau sudah umur 50 tahun ke atas, itu sudah menjadi umur harapan tanah air. Sudah setengah abad lebih kita diberikan oleh Allah keleluasaan hidup di alam yang kita yakini alam ini adalah alam hanya persinggahan saja. Betul kan? Di sini kita hanya singgah saja. Dan hidup kita yang sebenarnya adalah kelak setelah kita mati. Kita sepakati dulu itu akan kita ya.
Karena berawal dari titik nol itu, maka insya Allah kita bisa men-setting hidup dengan skenario yang terbaik berdasarkan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang meyakini bahwa hidup ini hanyalah singgah sementara saja dan kita akan memasuki fase kehidupan yang sesungguhnya setelah kematian, maka orang ini dalam perspektif istilah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya al-kayyis. Namanya al-kayyis. Siapakah kayyis itu? Al-kayyisu man dana nafsahu wa qasrat fikruhul maut. Kayyis itu adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan keagungan Allah dan memperbanyak ingat tentang kematian, serta mempersiapkan perbekalan untuk kehidupan yang sebenarnya. Insyaallah kita akan berada dalam posisi. Teman-teman sekalian, Akang dan Teteh, ini tema yang sangat menarik. Bahkan seorang ulama besar, Syekh Ibnu Abi Dunya namanya, kunyah atau panggilannya Abi Dunya, untuk menyindir dirinya. Abi Dunya itu berarti bapaknya dunia begitu. Beliau secara khusus menyusun kitab namanya Husnul Dzan Billah. Lumayan besar, lumayan tebal juga. Dan membahas tentang seluk-beluk atau tentang persoalan yang insya Allah saya akan ketengahkan dalam kesempatan yang singkat ini. Ini tidak bisa hanya setengah jam, tentu saja. Saya hanya menyampaikan inti saja, atau 45 menit. Nanti saya kasih tahu ya saya, jika sudah habis waktu. Teman-teman sekalian, husnul dzan itu kita sudah tahu apa artinya. Dzan itu di dalam Quran itu disebut sebanyak 33 kali dengan berbagai struktur kalimat. Dzan itu secara lugawi artinya prasangka. Makanya ada husnul dzan, ada suudzon. Tapi juga dzan di dalam Quran itu juga memiliki arti yakin. Jadi tidak hanya berprasangka tetapi juga keyakinan. Contohnya di surah Baqarah ayat 46. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan siapa orang yang khusyuk. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk bukan karena lama berdiri, lama ruku, lama sujud, dan tidak ingat apa-apa ketika sholat. Kalau ada orang yang tidak ingat apa-apa, itu malah di sholat pincang gitu mah. Orang yang khusyuk bukan orang yang tidak ingat apa-apa. Ya, sok cari wasga upami sholat, lain Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar gitu. Jangan kunci sholat kapangi. Ayah anu kantos pengalaman gitu, akur tidak ada. Allahu Akbar. Ingat segala rupa, walaupun itu memang kategorisasi orang sholat yang awam. Tapi orang yang khusyuk kata Allah adalah orang yang yazunnuna annahu mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa sesungguhnya dia akan pulang kembali kepadanya.
Artinya, orang yang sholat khusyuk itu memiliki belief system di dalam dirinya bahwa dia akan kembali kepada Allah dengan beragam konsekuensi yang sebelumnya dia lakukan ketika di dunia. Makanya dia akan mempersiapkan dengan persiapan yang baik ketika dia pulang. Itu orang yang khusyuk, Pak. Walaupun memang para ulama fikih sepakat bahwa salah satu di antara ciri dari kehusyuan dalam sholat itu adalah tumakninah. Tumakninah. Apa artinya? Perasaan atau gerakannya, gerakan yang tidak terburu-buru. Karena ya, sakapun maka tinggal di dalam sholat, cukulik, cumberang, likung, leos. Aduh, antetik, Allahumma lantas jalan. Hati-hati bahwa sholat, salah satu rukun sholat adalah tumakninah. Ya, tidak terburu-buru. Tapi bukan dalam aspek alus sholatnya, mendirikan atau melaksanakan sholatnya, tetapi khusyuk adalah keyakinan dia bahwa dia akan bertemu dengan Allah. So dia akan mempersiapkan dengan persiapan terbaik. Nah itu pengertian dzon di dalam Quran ada banyak ragamnya. Kita fokus dengan husnudzon. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Mohon kita cermati hadis ini. Kategorinya hadis kursi. Apa hadis kursi, teman-teman sekalian? Hadis kursi itu firman Allah dengan redaksi dari Rasulullah. Kedudukannya satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan hadis biasa. Namanya hadis kursi. Kursi sendiri berarti kudus. Kudus itu artinya suci. Al-Quds. Nama dari Masjidil Aqsa itu disebut Al-Quds. Artinya tempat yang suci. Nah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman begini, Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku, kata Allah, itu selalu bersama dengan persangkaan hamba-hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya ketika dia mengingatku. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingat di dalam dirinya, dalam hatinya dia selalu mengingat Allah, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Jika dia mengingatku dalam satu riungan, satu kelompok, atau dalam suatu majlis, majlis itu mengingatkan mereka untuk ingat kepadaku, dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Aku akan mengingat mereka di sebuah majlis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka. Idza taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dira'an. Jika dia mendekat kepadaku shibrin, satu jengkal, taqarrabtu ilayhi dira'an, aku akan mendekat kepadanya sedepak. Idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Jika dia mendekat kepadaku sedepak, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta.
idza taqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilayya marharwalatan. Jika dia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan setengah berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita cermati hadis kursi ini, teman-teman sekalian. Ini kaitannya dengan tema kita, husnudzon atas skenario Allah ini. Firman Allah dalam hadis kursi, aku selalu bersama persangkaan hamba-hamba. Ini kata kuncinya. Dalam kitab At-Tuhfah dijelaskan tentang makna dari aku selalu bersama persangkaan hambaku itu. Dengan penjelasan aku melakukan apapun yang diminta oleh hamba-hamba. Aku selalu membersamainya sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pikiran dari hamba-hamba. Dan aku akan membersamainya. Ini ada poin plus dalam hadis ini, kata Allah, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan senantiasa membersamainya ketika dia selalu mengingat. Pikir, teman-teman sekalian, berapa kali zikir ketika kita memohon ampun dengan istighfar, Pak? Dari setelah sholat berapa kali? Cekap dulu, astagfirullah, gitu ya. Berarti kalau misalnya istiqomah zikir 3 kali setelah sholat dengan istighfar, maka istighfar kita jumlahnya berapa? 3 kali 5. Berizin kadang-kadang rada kurang paham dengan makna istighfar. Kan kadang-kadang ketika salam gitu kan, dalam keadaan duduk ikhtiros, itu kadang-kadang berizin melihatkan astagfirullahaladzim, berat-berat gitu kan, astagfirullahaladzim, berat-berat gitu kan. Itu pengalaman Itu contoh yang paling minimalis sesungguhnya. Untuk ukuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat minimal 3 kali istighfar. Padahal ada hadis yang menyebutkan aku beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Makanya saya ingin tanya, ayah di dia anu zikir dengan mengucapkan astagfirullahaladzim 1000 kali sehari. Halo? Tergaduh dosanya itu. Ustaz, bid'ah nggak ada ceritanya 1000 kali. Jangan gampang mengatakan bid'ah. Satu-satunya ibadah disebut di dalam Quran Allah perintahkan dengan sebanyak-banyaknya adalah perintah berzikir. Ini Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, ingat kalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan sebanyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian, mensucikan asma Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Makanya tidak ada ukuran. Teman-teman mau
membaca sholawat dalam sehari 5.000 kali misalnya. Seperti seorang khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid II. Dia selalu bersolawat kepada Nabi di dalam sejarahnya sehari tidak kurang dari 5.000 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan seterusnya. 5.000 kali Pak, sehari semalam. Pernah menonton film Pekih. Halo? Sarawak kita nonton nih bayi. Tak kurang dari 5.000 kali, Pak. Karena berzikir itu setiap saat, bahkan setiap helaan nafas kita, detak jantung kita. Idealnya begitu, Pak. Saya sengaja selalu memakai cincin untuk supaya bebaslah. Ya, lebih kan. Saking bengkak nakin masih sering kok. Alhamdulillah. Tehnya kemana wae? Latih di sana. Ya, tidak mesti pakai ini. Tapi biasanya termotivasi. Saya target dalam sehari tidak boleh kurang dari 1.000 saya beristighfar kepada Allah. Karena saya yakin dan saya sadar diri bahwa saya adalah makhluk pendosa. Dan insya Allah dengan berzikir saya akan dijauhkan dari perbuatan maksiat. Kan mungkin beristighfar dengan striptis. Apal Ustaz striptis kalau ada orangnya pernah ngorang. Kita gitu aja kita oke. Alhamdulillah saya terjaga tidak pernah begitu. Hanya aja kena striptis tenawan gitu kan. Zaman-zaman hari tadi yang dicamplas saya jadi aja. Oh ini apa sedia itu? Apa? Karena buku. Nah, dalam hadis ini Allah menegaskan bahwa aku selalu bersama persangkaan hamba-hambaku dan aku akan membersamainya saat dia mengingat. Jadi pesan moral ini teman-teman sekalian, berzikir kepada Allah itu adalah ibadah pertama. Ya, menyebut asma Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, sholawat, hauqalah. Apa hauqalah? Ucapan la haula wala quwata illa billah itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekat kepada Allah. Karena Allah akan selalu mendekati orang yang mengingat kepada kita. Bahkan ketika kita berada dalam kumpulan seperti majlis ini, ada berapa keutamaan teman-teman sekalian ketika kita berkumpul seperti ini. Makanya saya mengapresiasi, ini luar biasa. Kita sudah berpisah di SMA tahun 88 kan? Berarti sekarang sudah berapa tahun tuh? 37 tahun dan benar aki-aki jadi ini gitu. Ya, saya juga sudah punya incu sama. Saya angkatan 89, jadi lebih murah daripada apa yang dengan sudah tahun baru. Kalau apa-apa lupa itu kurang Bandung. Teman-teman sekalian, ada 4 keutamaan, termasuk tadi yang disebutkan oleh Nabi, idza dzakarani fi mala'in, jika dia mengingatku dalam keramaian, dalam majlis ini,
Zakartuhu fi mala'in khairum minhum. Aku akan mengingat mereka di sebuah keramaian, di sebuah majlis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka. Majlis siapa itu? Di lingkungan para malaikat. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Nabi. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Kata Nabi, di mana-mana berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, lalu mereka saling belajar, tadarus. Apa kata Nabi akan diberikan kepada mereka yang ada dalam majlis itu? Illa nazalat alaihi mustakinah. Yang pertama Allah akan turunkan apa namanya? Sakinah. Sanes nami jami sakinah. Ya, nama istri. Sok sanajan pelesetan dari sakinah teh sanajan aki-aki gimana? Ketenangan, ketentraman, kedamaian hati Allah akan turunkan kepada mereka yang ada di dalam majlis, zikir majlis ilmu. Yang kedua kata Nabi, wa khasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan tumpahkan ghasyiyatuh. Allah akan tumpahkan rahmat kepada mereka. Allah memiliki berapa rahmat, teman-teman? Kata Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Inna lillahi apa kata betul? Inna lillahi mi'atu rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Perhatikan ya. Allah memiliki 100 rahmat, kata Nabi. Nazalat ila sama'id dunya rahmatan wahidatan. Allah hanya menurunkan ke langit dunia itu hanya 1 rahmat saja. Sampai Nabi menjelaskan secara detail, dengan 1 rahmat itu kata Nabi diperebutkan oleh seluruh makhluk yang ada di kolong langit. Dengan 1 rahmat itu seorang yang sudah terikat dengan akad, dia mencintai istrinya, istri mencintai suaminya. Dan insya Allah tidak akan mencintai istri tetangganya, ya, atau suami tetangganya. Dia saling mencintai. Kemudian dengan 1 rahmat Allah titipkan kasih sayang, rasa cinta dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Sanudnya baru datang. Samurang kalinya. Dengan 1 rahmat itu Allah pergilirkan nasib di antara manusia. Hari ini dia kaya raya. Besoknya dia biasa-biasa saja. Lusanya kadangkala dia menjadi orang yang bankrupt. Ada yang begitu? Atau sebaliknya, hari ini dia miskin. Kemudian lama-lama dia menjadi orang yang berkecukupan. Seterusnya dia menjadi orang yang kaya raya. Allah pergilirkan nasib di antara manusia itu dengan rahmatku, kata Allah. Sampai-sampai Nabi menjelaskan dengan 1 rahmat itu, kata Nabi, Allah menjaga seekor anak kuda yang lahir dari betinanya yang bina, kuda liar. Ketika dia melahirkan, maka si induk kuda itu dia akan sangat berhati-hati menjejakkan kakinya di bumi agar jangan sampai anak yang dilahirkannya itu terinjak. Itu dengan 1 rahmat Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lantas yang 99 lagi untuk siapa? Yang 99 lagi. Kemudian Nabi membacakan ayat di surah Luqman ayat ke-9. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im
خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. 99 lagi kata Nabi diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Diberikan kepada kalian wahai orang-orang yang mukmin yang muslim. Dan saya nyatakan akan diberikan kepada kita semua, kepada teman-teman sekalian, mereka yang dalam hatinya ada keimanan dan mereka orang-orang yang pasti berserah diri kepada Allah. Kita dijamin. Saya ingin mengafirmasi ini kepada teman-teman sekalian dan kepada saya. Syarat menjadi ahlul jannah hanya dua saja. Pertama adalah beriman dan keduanya adalah amal saleh. Selesai. Di penghujung surat Kahfi yang sering kita baca malam Jumat atau di Jumat subuh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka bagi mereka jannah firdaus yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Ini kita afirmasi. Afirmasi kita tetapkan dalam diri kita bahwa kita memiliki fokus dan ultimate goal kita adalah jannatul. Dan ini dijamin oleh Allah Ta'ala. Memang boleh itu Ustaz mengafirmasi jannah. Bukan boleh, diperintahkan oleh Nabi. Perintah Nabi supaya kita mengafirmasi bahwa orang yang beriman tempatnya di dalam jannah Allah Ta'ala. Jangan ada keraguan di situ sedikit pun. Ini bahaya. Bahaya aja. Kalau misalnya dalam hati kita masih ragu, orang kita hidup di akhirat di mananya, buat di neraka, bersangka dia kepada Allah bahwa dia akan di neraka, jangan-jangan dia akan di neraka. Ini inti yang saya sebutkan dalam kitab Husnul Dzan Billah Syekh Ibnu Abi Dunya. Kemudian saya teruskan lagi. Yang ketiganya kata Nabi, mereka yang duduk berkumpul dalam suatu majlis ini, wahafathumul malaikah. Mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Teka terempuk kurang. Bukan gaya-gaya bahasa logat Sukabumi. Teka terempuk orang kapan? Ya. Kurang banget darah dia atau apa? Itu dulu kemana? Mereka mengelilingi kita, kata Nabi. Wahafathumul malaikah. Ngapain mengelilingi mereka yang ada dalam majlis ilmu itu? Surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat ke-7, ke-8 dan ke-9. Allah Ta'ala mengabadikan doanya. Mereka berdoa, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bukan sekedar berkeliling. Dan ada satu malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah untuk mencari mereka orang-orang yang ada dalam majlis ini. Sehingga kemudian dengan satu malaikat ini, kata Nabi, seluruh makhluk-makhluk mereka mendoakan orang yang ada di dalam majlis ini. Termasuk ikan yang ada di laut terdalam sekalipun. Makanya afdolnya kita kumpul dalam kajian. Maka saya mengapresiasi teman-teman angkatan 88, angkatan saya. Berkumpul model-model seperti ini, lanjutkan. Ya, dan forever sampai semua hilang. Ya, terus area yang terus marulinya terus marudi. Sebenarnya ya kami. Ya udah ngantri kapan ininya. Allah Ta'ala mengabadikan doa para malaikat itu. Apa doanya? Di dalam ayat ke-7 Allah Ta'ala berfirman, mengabadikan doa. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Itu apa saja? Nun Gusti, ya Allah, sungguh maha luas ilmu dan rahmat. Faghfir lilladzina tabu, ya Allah, ampuni mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat, mengucapkan istighfar kepadamu. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jauhkan mereka dari azab neraka jahim. Kemudian di ayat ke-8-nya, ini yang indah banget doanya. Silakan cek nanti di rumah. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kata mereka, mohon engkau masukkan mereka itu ke dalam Jannatul Adn. Dan ya Allah, mohon jangan mereka saja, ya Allah, sertakan bersama mereka itu. Siapa? Abaihim, ayah ibunda mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka, istri atau suami-suami mereka. Kenapa saya katakan suami-suami mereka? Sebab kadang-kala ada seorang perempuan, suaminya ada 6. Kan bisa gitu, suami bukan hina maut, katabrak. Baridah, nikah deui. Ya, sahabat nikah, kursa pula, umurna teh, maut deui, da bisa serangan jantung. Kursa tahun, maut deui. Jadi alhasil genepan, salah ingat teh. Peralatanana, dengan siapa mereka akan dikumpulkan? Suami kahiji, kedua, katilu, kaopat, kalima, kagenep. Yang kapehan karena lamun salore. Ukurannya adalah ukuran kesalehan. Jadi jangan pikir ketika kita seperti di dunia ini. Di sana tidak ada hukum, tidak ada haram, tidak ada halal, tidak ada makruh, tidak ada mubah. Ya. Diajakkan kusim kuring, kurang naon, kurang duduk bareng di hadapan kita ada whisky, kamar, dan kita akan minum bareng-bareng. Lain di dia, kayak gitu. Sebab di surga ada satu mata air dari kamar yang tidak memabukkan, kata Quran. Jadi